Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Romadini dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam 2B non reguler. Di sini saya akan memaparkan kembali materi yang telah dijelaskan oleh kelompok 7, yaitu tentang Islam sebagai sumber ajaran, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas pengantar studi Islam. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah autentisitas ajaran agama Islam. Islam merupakan agama yang ajarannya bisa diterima oleh semua umat, kapanpun dan dimanapun. Pengamatan pertama ialah bahwa dari semua tradisi keagamaan di dunia, tradisi Islam tanpa sebagai satu-satunya nama yang terpaksang tetap. Sistem pembakuan ajaran Islam tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, membukukan secara autentik sumber dasar, pokok, dan prinsip ajaran Islam sebagai wahyu dari Allah yang tertuang dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan penjelasan, contoh, dan teladan pelaksanaan agama Islam secara operasional dalam sosial budaya umatnya yang dikenal dengan sebutan as-sunnah atau hadis. Yang ketiga, memberikan cara atau metode untuk mengembangkan ajaran Islam secara terpadu dalam kehidupan sosial budaya umat manusia sepanjang sejarah dengan sistem ijtihad. Yang kedua adalah karakteristik ajaran Islam. Yang pertama itu komprehensif. Umat Islam berbeda-beda bangsa dan berlainan suku, tetapi dalam menghadapi asas-asas yang umum, umat Islam bersatu padu untuk mengamalkan asas-asas tersebut meskipun dalam segi-segi budaya dan adat istiadatnya mereka mungkin berbeda. Yang kedua adalah moderat. Islam memenuhi jalan tengah, jalan imbang, tidak terlalu berat ke kanan mementingkan kejiwaan dan tidak terlalu berat ke kiri mementingkan kebendaan. Inilah yang diistilahkan dengan teori wasatiyah, menyelaraskan di antara kenyataan dan fakta dengan ideal dan cita-cita. Yang ketiga adalah dinamis. Ajaran Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ajaran Islam terpencar dari sumber yang luas dan dalam, yaitu Islam yang memberikan kepada manusia sejumlah hukum positif yang dapat dipergunakan untuk segenap masa dan tempat. Yang keempat, universal. Ajaran Islam tidak ditujukan kepada sesuatu kelompok atau bangsa tertentu, tetapi sebagai rahmatan lil alamin, sesuai dengan misi yang diemban oleh Rasulullah SAW. Yang kelima adalah elastis atau fleksibel. Ajaran Islam berisi disiplin-disiplin yang dibebankan kepada setiap individu. Disiplin tersebut diwajib ditunaikan sehingga orang yang melanggarnya telah berdosa, meskipun jalurnya sudah jelas membentang. Dalam keadaan tertentu terdapat kelonggaran atau rukhsah. Yang keenam adalah tidak memberatkan. Ajaran Islam tidak pernah membebani seorang sampai melampaui kadar kemampuannya, karena Islam mempunyai misi sebagai rahmat bagi manusia. Islam datang untuk membebaskan manusia dari segala sesuatu yang memberatkannya. Yang ketujuh adalah graduasi atau berangsur-angsur. Ajaran Islam yang diberikan kepada manusia secara psikologis sesuai dengan fitrahnya sendiri. Ajaran-ajaran Islam tersebut diturunkan sekaligus sangat sulit bagi manusia untuk menjalankannya. Oleh karena itu, Allah menurunkan ajaran Islam secara berangsur-angsur agar manusia melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Yang delapan adalah sesuai dengan fitrah manusia. Ajaran Islam sesuai dengan fitrah manusia dalam arti ajaran tersebut sesuai dengan watak hakiki dan asli yang dimiliki oleh manusia tersebut. Dengan demikian, ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah manusia memberikan keterangan yang pasti tentang kepercayaan asli dan hakiki yang ada dalam diri manusia. Yang kesembilan adalah argumentatif filosofis. Agama Islam merupakan ajaran yang argumentatif, tidak cukup dalam menetapkan persoalan-persoalan dengan mengandalkan doktrin lugas dan instruksi keras. Dimensi-dimensi ajaran Islam yaitu yang pertama adalah akidah. Akidah itu adalah keyakinan. Adapun menurut Al-Utsaimin, akidah Islam memiliki tujuan yang diantaranya yang pertama, mengikhlaskan niat dan ibadah hanya karena Allah.
Yang kedua, membebaskan akal dan pikiran dari kebingungan dan kekacauan yang timbul akibat kosongan hati dari akidah. Yang ketiga, melahirkan ketenangan jiwa dan pikiran sehingga tidak cemas dan goncang. Yang keempat, meluruskan motif dan perbuatan dari penyelewengan dari beribadah kepada Allah dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, melahirkan kesungguhan dalam segala sesuatu sehingga tidak menghilangkan sedikit pun kesempatan kecuali untuk beramal baik dan mengharap pahala, serta tidak melihat tempat dosa kecuali menjauhinya dengan rasa takut dan siksa. Yang keenam adalah membentuk umat kuat yang mengarahkan segala sesuatu untuk menegakkan agamanya. Yang kedelapan adalah meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki individu ataupun kelompok serta meraih pahala kemuliaan. Yang kedua adalah syariah. Aturan syariah bersifat dinamis dan merespon perubahan dengan prinsip-prinsip, yaitu yang pertama, agama itu tidak picik, mudah, dan tidak mempersulit. Yang kedua, memperkecil beban, tidak untuk memberatkan. Yang ketiga, menetapkan aturan hukum secara bertahap. Yang ketiga adalah akhlak. Secara sempit, pengertian akhlak dapat diartikan dengan kumpulan kaidah untuk menempuh jalan yang baik, jalan yang sesuai untuk menuju akhlak, pandangan akal tentang kebaikan dan keburukan. Kata akhlak ini lebih luas artinya dari moral atau etika yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia sebagai akhlak meliputi segi kejiwaan dari tingkah laku lahiriah dan batiniah seseorang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ilmu yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.